Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Teman-teman yang saya hormati, pada pertemuan siang ini saya tidak bisa mengisi kelas secara langsung tatap muka seperti biasanya karena ada rapat di program studi. Namun demikian, tanpa mengurangi isi yang akan kita bahas, saya rekamkan melalui perekam layar materi yang akan kita pelajari pada pertemuan yang kelima ini. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang taksonomi, morfologi, dan kunci dikotom AFES. Ini outline pembahasan yang akan kita lalui. Yang pertama ini seperti biasa kita akan membahas tentang taksonomi, kemudian kita lanjutkan dengan morfologi, dan terakhir we will discuss in terms of dichotomous key atau kunci dikotom. Oke, kita ke yang pertama tentang taksonomi dari AFES. Ini taksonomi dari AFES. AFES itu sekali lagi saya ingatkan dia adalah kelas. Dia sama dengan kelas reptil, kelas amfibi, dan kemudian dibagi menjadi dua superordo. Superordo yang pertama ini adalah superordo Paleognatha, kemudian superordo yang kedua adalah Neognatha. Yang superordo Paleognatha ini hanya ada 5 ordo. Ordo Sturtioniformes, Ordo Reiformes, Ordo Casuariformes, Ordo Dinornithiformes, dan Ordo Tinamiformes. Nah, sebagian besar ordo pada AFES itu ada di superordo Neognatha. Dan AFES-AFES yang kita lihat di lingkungan sekitar kita ini masuk dalam superordo Neognatha. Di antaranya ordo Anseriformes, ini bebek contohnya. Kemudian ordo Galliformes, ini yang ayam. Spanichiformes, ini penguin. Kemudian Gaviformes, Podecipediformes, kemudian Poenichopteriformes, ini burung flamingo yang ada di pinggir pantai. Kemudian ordo Procellariformes, ordo Pelaciniiformes, ini pelikan. Kemudian Ciconiiformes, ini vultures, ini masuk ke dalam burung-burung raptor. Nanti kita akan bahas juga burung raptor. Falconiformes, ini contohnya elang, gagak, ini pun juga masuk ke dalam kelompok AFES yang tergabung dalam raptor atau hewan pemangsa. Nah, kemudian lanjut sampai ke ordo Passeriformes. Ini salah satu contohnya adalah burung masjid. Ya, burung masjid kalau orang barat menyebutnya burung gereja. Kalau kita burung masjid. Oke, next kita ke morfologi. Seperti biasa, ini adalah gambar skematik dari morfologi salah satu jenis AFES, yaitu ayam atau galus. Galus ya. Yang pertama ini adalah bagian caput dari sini. Kemudian yang kedua ini adalah bagian dari organon visus ya, saya kira udah biasa ini organon visus. Kemudian yang ketiga ini adalah porus acousticus externus, atau ini lubang telinga luar, porus acousticus externus. Kemudian ada rostrum nomor 4, rostrum ini paru. Kemudian yang kelima nares anteriores, lubang hidung depan. Kemudian yang keenam dari sini sampai ke awal ekstremitas anterior, ini adalah cervix seperti di reptil yang sudah kita bahas bagian cervix. Kemudian yang ketujuh ini adalah trunkus atau badan.
Yang kedelapan ya ini 8 ekstremitas anterior atau alat gerak depan atau nama lainnya juga sayap. Kemudian yang 9 ini ekstremitas posterior, alat gerak belakang atau kaki, dan terakhir yang 10 ini adalah cauda. Nah, ini adalah morfologi aves in general secara umum. Nah, nanti akan ada variasi-variasi pada aves sesuai dengan habitat tempat hidupnya dalam rangka menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, ada satu yang unik yang perlu saya sampaikan di pertemuan ini tentang bulu pada aves ya. Jadi bulu pada aves ini dia dibagi atau dikelompokkan berdasarkan letaknya. Yang kedua berdasarkan susunan anatomisnya. Kalau yang berdasarkan letak itu ada bulu ekor, bulu sayap, bulu badan, dan bulu di cauda. Nah, yang ini akan saya sampaikan adalah berdasarkan susunan anatomis. Berdasarkan susunan anatomis, dia dibedakan menjadi 3 jenis bulu. Bulu yang pertama ini, yang bentuknya seperti ini namanya bulu pluma. Bulu pluma. Yang kedua, ini adalah bulu plumula. Dan yang ketiga ini adalah filopluma. Yang ini, filopluma. Nah, ini keterangan-keterangan morfologinya. Ini nomor 1, 2, 3 sudah. Yang nomor 4. Nomor 4 ini ada namanya rakis. Rakis, ini bagian yang ada di tengah. Kemudian yang nomor 5 pegangannya itu, tangkainya itu, ini namanya kalamus. Nah, ternyata kalamus itu dia punya lubang di bawah dan di atasnya. Lubang yang di bawah namanya umbilicus inferior yang nomor 6. Sedangkan yang atas namanya umbilicus superior. Dan yang nomor 8 ini barbai. Ini barbai. Nah, perhatikan yang ini, yang mulai dari, saya tuliskan dulu sebentar, gantikan ini. Mulai dari bagian ini sampai terus naik sini, terus iya. Ini namanya vexillum. Vexillum tulisannya ini, yang ini. Ini tulisannya. Tulisannya ini vexillum. Ini bendera bulu. Bendera bulu ini disusun oleh ini barbai. Yang nomor 8 ini barbai. Nah, nanti barbai ini bercabang lagi ke kiri dan ke kanan yang namanya barbula. Oke, nanti kita lihat di slide selanjutnya. Intinya ini namanya vexillum. Nah, pada bulu pluma dia memiliki vexillum. Sedangkan pada bulu plumula dan filopluma dia tidak punya vexillum. Oke, kita next. Nah, kita ganti. Nah, ini struktur bulu pada mikroskop binokuler ya. Nanti teman-teman juga akan mengamati langsung struktur seperti ini di bawah mikroskop pada saat praktikum. Yang ini bulu pada sayap, ini bulu pada badan, dan bulu pada ekor pada perbesaran yang sama, 10 kali 0,25. Nah, yang menjadi perbedaannya terlihat banyak perlekatan pada bulu sayap dan ekor. Kita lihat perlekatannya yang, nah yang ini nih perlekatan nih. Yang ini yang dimaksudnya perlekatan. Iya. Ini perlekatan. Kemudian yang ini di sini perlekatannya. Ini. Nah, ini perlekatannya. Nah, sedangkan pada bulu badan ini hanya sedikit perlekatannya, tidak sebanyak bulu pada ekor dan bulu pada sayap. Oke, sebagian juga bebas. Nah, kenapa banyak perlekatan pada bulu sayap dan bulu ekor? Alasannya adalah karena ada struktur yang namanya hooklet yang ini. Nih, struktur yang namanya hooklet. Hooklet itu apa sih? Ini penjelasan lebih lanjutnya. Nah, tadi saya sampaikan bendera bulu itu dia disusun oleh
barbai. Barbai ini cabang yang dari rakis, yang ini cabang yang dari rakis. Ini rakisnya yang ini. Rakis ini yang bagian tengahnya tadi. Nah, barbai itu bercabang menjadi dua. Satu, kemudian dua. Nah, cabang itulah namanya barbula. Jadi barbai bercabang menjadi barbula. Nah, barbula itu ada dua jenisnya. Ada yang menuju ke arah atas, ke atas yang ke sini, ini ke sini, dan ada yang menuju ke arah bawah. Yang menuju ke arah atas ini menjauhi pangkal, sehingga disebut dengan nama barbula distal. Oke, yang ini barbula distal, yang ini distal. Barbula distal saya tambah huruf D. Sedangkan yang barbula yang menuju ke arah bawah atau mendekati pangkalnya, pangkalnya ada di sini. Ini, itu namanya barbula proksimal. Nah, hooklet itu yang ini hooklet. Nah, yang satu apa? Satu struktur yang seperti ini. Jadi hooklet itu struktur seperti pengait. Nah, ini tangan saya kita analogikan seperti ini. Inilah struktur hookletnya seperti pengait. Ya, seperti kail pancing atau pengaitan pada gantungan baju hanger. Itulah struktur hooklet. Nah, hooklet inilah yang menghubungkan antara barbula distal dan barbula proksimal. Jadi dia akan menyatu seperti ini. Ini tangan saya seperti ini. Oke. Jadi akan ada tempat dia berpegangan. Nah, kalau dilihat dari mikroskop elektron ini yang gambar A dan B, yang ini hooklet, yang huruf H seperti ini. Nih, terlihat dia seperti pengait gantungan baju. Nah, dengan adanya struktur hooklet inilah sehingga bulu-bulu pada ekor, bulu pada sayap itu dia sangat rapi veksilumnya atau bendera bulunya dan sangat susah untuk diubah susunannya. Bisa nanti dipraktikumkan kalau ditarik dari atas ke bawah veksilum itu dia akan kembali menyatu. Nah, karena adanya struktur hooklet. Nah, apa yang bisa kita pelajari selain kita mengetahui adanya struktur hooklet yang menyebabkan bendera bulu itu susah untuk dirubah susunannya? Dari sisi agama yang bisa kita pelajari adalah inilah bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatunya dengan perhitungan yang sangat-sangat rapi dan sangat-sangat matang. Allah menciptakan struktur hooklet pasti ada fungsinya di kemudian hari. Nah, ternyata dari sini dari struktur hooklet yang kita pelajari ini dia ada di sayap dan ekor, ternyata fungsinya adalah supaya burung itu bisa menghasilkan tekanan udara pada saat dia akan terbang. Kan sayap dia seperti ini, dia akan menekan ke bawah kalau mau terbang. Nah, dengan menekan ke bawah ini, udara yang dari bawah ini bisa menjadi pendorong untuk aves itu bisa naik ke udara. Seperti itu. Nah, inilah kebesaran Allah yang menciptakan struktur pada hewan, manusia, dan makhluk hidup yang lain yang pasti mendukung fungsinya. Structure support function. Struktur mendukung fungsi. Itulah prinsip yang harus teman-teman ketahui dalam mempelajari struktur baik anatomi maupun morfologi pada makhluk hidup. Oke. Baik, itu tentang struktur hooklet. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Ini adalah Nah, ini beberapa modifikasi pada aves yang mendukung fungsinya untuk terbang. Yang pertama, sendi umumnya menyatu. Nanti dilihat pada saat praktikum. Kemudian tulang dada atau sternum, sternum yang besar sebagai tempat perlekatan otot terhubung ke humerus. Tulang dada itu yang ini, yang di kita ini yang pas di tengah ini. Tulang berongga sehingga ringan, jadi tidak ada tulangnya yang terisi oleh daging, otot.
Kemudian memiliki otot yang kuat yang menghubungkan antara sternum dan humerus. Kemudian perbesaran otot dada yang disebut karina, nanti gambarnya ada. Tidak mempunyai kantong urin, oke, atau urin bladder dia tidak punya. Terus ovariumnya hanya satu di sebelah kiri saja, dan yang terakhir dia memiliki hooklet yang sudah kita bahas tadi. Nah, ini gambarnya. Nah, ini namanya sternum, tulang dadanya. Jadi dia melebar seperti ini, lebar. Jadi dia melebar seperti ini. Nah, kalau kita kan nggak melebar seperti ini pada mamalia. Mengapa? Karena kita nggak terbang. Terus yang kedua, ini tulangnya yang berongga. Tidak ada apa-apa di tulangnya. Ini untuk meringankan tubuh. Kemudian ini yang namanya karina. Nih karina. Nih, ini karina. Perbesaran otot yang ini. Perbesaran otot pada tulang dada nih. Memiliki otot yang perbesaran otot dada yang disebut dengan nama karina. Oke. Iya, nah ini ada video teman-teman tentang raptor atau burung pemangsa. Ini adalah linknya. Nanti teman-teman tonton video di sini, sangat wonderful video, sangat luar biasa videonya. Dan kemudian nanti coba ditentukan morfologi apa yang termodifikasi untuk mendukung fungsinya dalam memangsa hewan yang lain. Nih, dua contoh burung raptor atau pemangsa ini, burung hantu dan burung elang, ordo Styrigiformes dan ordo Falconiformes. Oke, kita lanjut. Itu sudah ada jawabannya, tapi nanti teman-teman pelajari sendiri berdasarkan video itu. Next, ini adalah materi yang terakhir tentang kunci dikotom pada Aves. Nah, ada sedikit perbedaan, little bit different between Aves and reptile and amphibi also dalam membuat kunci dikotomnya. Pertama, kita harus menggunakan topografi burung dalam membuat kunci dikotom. Topografi burung itu yang ini, yang sebelah gambar sebelah ini. Yang kedua, pola warna pada bagian tubuh digunakan dalam pembuatan kunci dikotom. Pola warna itu misalnya, ini warna mahkota hijau, warna leher putih, perut biru, dan sebagainya. Nah, bagian-bagian mana namanya mahkota, leher, perut, dan sebagainya ada di topografi burung yang ini. Oke, nih. Misalnya yang ini, di bagian kepala ini namanya mahkota. Oke, kemudian di ini ada penutup telinga. Ini nanti kita lihat, kita catat warnanya apa, penutup telinganya. Apakah ada pola warna atau tidak. Kemudian ini namanya tengkuk. Tengkuk ini mantel. Kemudian punggung. Ini bulunya, macam-macam bulu berdasarkan letaknya tadi. Ini ada tunggir. Tunggir pas di atas ekornya, tunggir. Kemudian ini bulu penutup ekor. Inilah kemudian ini bulu ekor. Nah, ini perutnya, sisi perutnya. Kemudian ini bulu penutup ekor bagian bawah. Biasanya akan menjadi variasi warna-warna pada masing-masing topografi. Ini perutnya, kemudian ini pahanya, ini jari-jari, ini cakar, kemudian dadanya, kemudian ada tenggorokan yang ini, dan ada paruh yang ini. Nah, inilah topografi burung yang harus kita perhatikan sebelum membuat kunci dikotom. Ini akan berguna ketika kita mengidentifikasi burung pada saat turun ke lapangan. Misalnya kita melihat satu jenis burung, misalnya saja burung yang menjadi background ini nih. Nah, ini kan kita lihat mahkotanya warnanya apa ini. Ini kan mahkotanya warnanya kehijauan, hijau kekuningan yang ini. Kemudian paruhnya panjang. Kemudian nah ini. Ini kan bagian tenggorokan yang ini, bulu pada tenggorokan. Warnanya kan kuning kecoklatan sampai seterusnya. Nah, kalau sudah ditentukan warna-warna pada bagian tubuh Aves, barulah kita
lanjut ke pembuatan kunci dikotom. Langkahnya sama dengan pembuatan kunci dikotom reptil dan amfibi. Nah, ini contohnya hasil hasil identifikasi skematik ya. Nih, bagian kepala gelap yang menjadi hijau abu-abu metalik. Misalnya ini. Hasil pengamatan yang kita catat di lapangan. Kemudian bahu dan sayap biru abu-abu kehijauan, bahu dan sayap. Kemudian paruh merah dengan ujung hitam. Ini hasil pengamatan. Terus bagian tenggorokan biru dengan bercak-bercak pucat. Kemudian ini bagian perut bercak putih berbentuk dolar ya. Nah, ini bentuk-bentuk seperti ini kita yang membuat sesuai dengan yang kita amati. Kakinya merah terang, terus paruh merah dan kuning, kemudian matanya juga mata coklat tua atau hitam seperti yang di gambar background slide ini kan matanya warna hitam, kemudian ada warna merah, kemudian ada warna hitam dari ujung depan ke belakang di bagian mata seperti ini. Nah, itu yang kita lihat tadi. Nah, sekarang coba teman-teman latihan diselesaikan sekarang ini juga. Nih, ini 3 spesies burung yang saya berhasil foto di persawahan. Yang pertama ini adalah loncura maja atau bondol haji, kemudian loncura punctulata atau bondol peking, dan loncura leucogastroides atau bondol Jawa. Nah, ini dia sama genusnya loncura semua, tapi spesiesnya yang berbeda. Dan ini bisa teman-teman jumpai di area persawahan. Nah, tugasnya adalah coba dibuat kunci dikotom dari 3 spesies Aphes berikut. Diselesaikan siang ini juga. Oke. Baik, teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan ini. Silakan dikerjakan tugasnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.